Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta dari Agroteknologi Koteleng Saintifik 2020. Kami memiliki judul yaitu Rancangan Pendidikan di Era Generasi Emas tahun 2045. Nah, ini tim-tim kami. Nah, yang disusun oleh saya, Alvina Ima dari Sistem Informasi Angkatan 2019, teman saya Iin Fatimatul Umma, Sistem Informasi 2019, dan Muhammad Yofi Anwari Rahman, Sistem Informasi 2019. Pembahasan yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama, pengertian pendidikan emas. 2. Cara mencapai pendidikan emas. 3. Hambatan untuk mencapai pendidikan emas. 4. Harapan untuk generasi emas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan 1. Kelewatan. Nah, pendidikan emas. Pendidikan emas. Sebelum kita masuk ke pendidikan emas, tentunya kita bakalan bahas apa sih pendidikan itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah pendidikan berasal dari kata dasar didik, mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan, ajaran, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan juga memiliki pengertian, yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Lalu dari beberapa ahli juga mendefinisikan tentang pendidikan. Salah satunya John Dewey. Pendidikan adalah proses tanpa akhir, education in the process without end. Dan pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir, daya intelektual, maupun daya emosional. Lalu, apa sih generasi emas itu? Generasi emas itu adalah generasi yang usia 0-19 tahun itu lebih banyak dari usia tua. Sehingga pada tahun 2012 sampai 2035, kita harus menanamkan generasi emas. Generasi emas dalam kurun waktu yang sebegitu, kita harus menggalakkan program pendidikan agar muncul harapan baru untuk sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Lalu, mengapa sih tahun 2010 sampai 2035 atau 2012 sampai 2035 itu disebut sebagai periode evolusi demografi? Kita pasti melirik ke Badan Pusat Statistik tahun 2010, di mana jumlah penduduk Indonesia itu usia mudanya lebih banyak daripada usia tuanya. Ada beberapa sumber dari Badan Pusat Statistik, yaitu jumlah anak usia 0-9 tahun sebanyak 45,90 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Diprediksi pada tahun 2024, mereka yang usianya 0-9 tahun itu pasti berusia 35-45 tahun. Sedangkan yang usia 10-20 tahun akan berusia 45,54. Tentunya pada masa itu kita tuh harus benar-benar melakukan pengembangan sumber daya manusia yang besar-besaran. Sehingga kita tuh dapat menyiapkan generasi emas di tahun 2024. Di tahun 2024 itu sendiri merupakan 100 tahun Indonesia terlepas dari penjajahan.
Diharapkan Indonesia memiliki gold generation yang baik agar dapat membangun bangsa menjadi yang lebih baik. Lalu, siapkah kamu jadi generasi emas tahun 2025? Ya jelas, kita harus siap, kan untuk Indonesia juga kan. Lalu, kita masuk ke pembahasan 2. Pembahasan 2, nomor 1. Pembahasan 2 ini cara mencapai pendidikan emas. Yang pertama, keseimbangan akademik dan karakter. Harus dong, akademik itu harus diseimbangkan dengan karakter. Kalau akademik doang itu pasti nggak seimbang gitu. Jadi dia pintar tapi dia nggak punya sopan santun. Sedangkan kalau karakter yang tinggi, dia punya sopan santun, cuman dia akademiknya kurang. Lalu nomor 2, perbaikan kurikulum. Untuk saat ini perlu untuk diperbaiki kurikulumnya. Lalu yang nomor 3, tentunya pelatihan untuk guru, karena guru sebagai kunci utama dalam pendidikan itu. Lalu yang nomor 4, meningkatkan anggaran untuk pendidikan. Itu pasti. Karena kan kita untuk mencapai pendidikan pasti anggarannya harus meningkat. Ayo kita sukseskan program pendidikan Mas ini. Harus dong, kita harus ikut. Lalu masuk ke pembahasan ketiga. Hambatan untuk mencapai generasi emas. Yang pertama, masalah gizi. Karena banyak dari mereka yang usianya 0 sampai 19 tahun sampai 9 tahun itu banyak yang kekurangan gizi, apalagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Lalu yang kedua, adanya mie instan. Ya, apalagi sekarang mie instan udah masuk ke desa. Jadi anak-anak itu lebih sering mengonsumsi mie instan daripada makanan sehat. Sehingga katanya kan ada yang beredar micin itu dapat membuat bodoh. Nah itu kayak jadi momok. Lalu yang nomor 3, ancaman kesehatan anak. Ini ya nomor 3 masuk lagi ke nomor 1, masuk lagi sama aja. Ancaman kesehatan anak karena di usia segitu rentan akan kesehatan kepada anak. Lalu yang keempat, meningkatnya kekerasan pada remaja. Ini lebih ke anak-anak SD yang sering disiksa. Ada beberapa kasus yang itu meningkatkan kekerasan. Lalu yang kelima, meningkatnya penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. Ini sudah ada beberapa berita dan sering juga ada beritanya. Lalu yang keenam, rendahnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru. Lalu masuk ke pembahasan 4. Harapan untuk generasi emas. 1. Untuk meningkatkan demokrasi Indonesia. Lalu yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, emansipasi pendidikan. Yang keempat, menjadi bangsa entrepreneur. Yang kelima, akses layanan kesehatan lebih mudah. Yang keenam, pemberantas kemiskinan. Dan ketujuh, memiliki kekuatan maritim dunia. Itu yang diharapkan untuk generasi emas di tahun 2045. Jadi buat kalian semangat, buat saya juga sih semangat. Kalian semua bisa untuk mencapai generasi emas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.